Dukung langkah Erick Thohir, Nurdin Halid tegaskan Sintayong memang tak cocok melatih timnas Indonesia. Media Korea Selatan soroti beng-beng Belanda di timnas Indonesia. Blak-blakan Maklok sebut Sintayong pelatih diktator. PSIS Semarang akan coba datangkan Sintayong. Patrick minta dukungan supporter timnas Indonesia demi membawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Bek keturunan yang mentas di Liga Champions ini siap salaman dengan Erick Thohir. Masa depan Sintayong dibocorkan anaknya, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mendukung penuh keputusan federasi yang mencopot Sintayong dari jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia. Ada beberapa alasan yang disampaikan Nurdin berkaitan pernyataannya itu. Menurut Nurdin, Sintayong tidak cocok menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sebab menurutnya ada beberapa budaya yang berbeda menjadi hambatan besar pelatih timnas Indonesia itu. Apalagi kata Nurdin, saat ini Garuda sudah memiliki banyak pemain keturunan yang sebagian besar berasal dari Belanda. Perubahan demografi skuad Garuda inilah yang membuat Sintayong bakal kesulitan. Dan Nurdin juga menyebut jika keterbatasan kemampuan bahasa yang dimiliki Sintayong juga menimbulkan persoalan, sebab dia harus menggunakan bantuan penerjemah untuk berkomunikasi dengan anak asuhannya. Setidaknya ada beberapa pihak yang harus membantu ahli bahasa ini. JJ yang bertugas sebagai penerjemah bahasa Indonesia, sedangkan Shin Sang-gyu berperan untuk mengalihkan bahasa Inggris. Menurut politisi Partai Golkar yang tersandung sejumlah kasus korupsi itu mengakui hambatan bahasa ini bisa menyulitkan para pemain untuk memahami maksud yang diinginkan STY, terutama dalam sebuah pertandingan. Nurdin juga menanggapi soal berbagai kritikan publik mengenai keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai nakoda baru skuad Garuda. Pelatih asal Belanda itu memang mendapatkan respon negatif karena rekam jejaknya yang tidak mentereng. Menurut Nurdin, rekam jejak pelatih tidak begitu penting sebab dia mengambil contoh 3 pelatih di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang terdepan. Di antaranya adalah Roberto Mancini dan Graham Arnold. Jadi apakah kalian setuju dengan pendapat Nurdin? Jika kalian punya pendapat, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media Korea Selatan menjadi salah satu negara yang harus terus menyoroti pemecatan Sintayong. Kali ini mereka menyoroti timnas Indonesia yang masih dibayang-bayangi Belanda. Pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025 itu memang cukup mendadak. Untuk itu pemecatan Sintayong yang terkesan terburu-buru ini menimbulkan beragam reaksi. PSSI mendapatkan sorotan karena sudah mengumumkan sosok pengganti dari Sintayong, yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu diumumkan melalui website PSSI dan Instagram pribadi timnas Indonesia. Telah diumumkan sosok pelatih yang pernah bermain untuk Ajax Amsterdam hingga Barcelona tersebut. Namun ada juga media yang langsung menyoroti perjalanan timnas Indonesia yang saat ini dinilai masih memiliki hubungan dengan Belanda. Media Korea Selatan itu adalah Star News Korea, bahkan membuat artikel khusus yang menganalisa sepak bola Indonesia hingga sampai sekarang masih dibayang-bayangi di tangan Belanda. Pemain Persib Bandung Maklok mengeluarkan pernyataan mengejutkan perihal mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Diketahui Maklok terakhir kali bermain bersama timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia. Setelah pertandingan tersebut, pemain Persib Bandung itu tak pernah dipanggil lagi oleh Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda. Baru-baru ini, ESPN Belanda membuat ulasan bahwa Maklok sudah tak pernah bermain untuk timnas Indonesia karena konfliknya dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Bahkan pemain berusia 31 tahun itu juga menyebut Sintayong layaknya seorang diktator selama ini masih melatih timnas Indonesia. Bahkan Maklok juga menyatakan Sintayong merasa berada di atas tim. Sintayong benar-benar seperti seorang diktator dan merasa berada di atas tim, kata Maklok dalam wawancaranya yang dikutip dari ESPN Belanda. Namun Maklok juga terkejut Sintayong diberhentikan oleh PSSI dari jabatannya. Padahal selama kurang lebih dari 5 tahun pelatih skuad timnas Indonesia yaitu Sintayong telah mengangkat derajat timnas Indonesia di mata dunia. Dari mulai menjadi runner up Piala AFF 2020, lolos babak 16 besar Piala Asia 2023, melaju ke babak semifinal Piala Asia U23, hingga membawa timnas Indonesia berkiprah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan itu semua adalah merupakan deretan prestasi Sintayong. Di sisi lain, Maklok juga menyoroti gaya komunikasi Sintayong kepada para pemain.
Ia membenarkan bahwa masalah bahasa menjadi salah satu penyebab ruang ganti timnas Indonesia mengalami ketegangan. Bahkan mantan pemain Persija Jakarta itu mengungkapkan jika ada pemain yang membantah Sintayong, karir pemain di timnas Indonesia itu akan berakhir. Mark Locke melakoni debutnya bersama timnas Indonesia 2022 dan sejak itu dia telah mengemas 19 pertandingan bersama timnas dengan mengoleksi 4 gol. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan yang positif ya. Yoyo Sukawi tak menutup kemungkinan untuk mendatangkan mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Sebagai informasi, PSSI resmi memberhentikan Sintayong. Tak berselang lama, viral video ketarikan Yoyo Sukawi mendatangkan Sintayong. Namun video tersebut ternyata video lama, tepatnya pada tahun 2022. Bahkan Yoyo Sukawi menjelaskan pihaknya sudah mencoba menjalin komunikasi dengan Sintayong. Tapi apakah PSIS Semarang berpeluang mendatangkan Sintayong saat ini? Yoyo Sukawi menjelaskan bahwa peluang itu tak ada. Pasalnya PSIS Semarang sudah memiliki pelatih yaitu Gilbert Agius. Namun Yoyo tak menutup kemungkinan peluang mendatangkan Sintayong di masa depan akan terjadi. Dengan waktu 2 bulan lebih, Patrick akan mempersiapkan tim jelang melawan Australia pada 20 Maret nanti. Saat ini Indonesia masih berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berada di posisi ketiga, skuad Garuda harus mengunci posisi 3 atau 4 demi lolos ke putaran selanjutnya. Bahkan mereka bisa saja mengejar posisi 2 besar agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Patrick menjelaskan bahwa targetnya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dia akan berjuang keras demi mencapai misi itu, meski hanya memiliki waktu yang sangat singkat. Menurutnya semua pemain akan berambisi tinggi untuk berlaga di turnamen kasta tertinggi di Piala Dunia antar negara itu. Pelatih berusia 48 tahun itu melanjutkan dia berharap langkahnya bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Menurutnya tugas ini tak mudah dan mereka harus bersatu demi bisa bermain di Piala Dunia. Dia berjanji akan memberikan segalanya dan membawa tim ini akan membuat kejutan. Ia juga berharap dukungan dan antusias supporter yang bisa terus hadir untuk timnas Indonesia. Dia menilai bahwa semua kerja keras dari pemain dan pelatih harus mendapatkan motivasi penuh. Hal tersebut jadi kunci untuk skuad Garuda bisa naik kelas dan semakin berprestasi di depannya. Selain itu, suntikan semangat besar dibutuhkan agar pemain bertarung di lapangan bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Nama Michael Becker kini menuai sorotan dari pesepak bola tanah air. Ia tengah dikaitkan menjadi calon pemain naturalisasi selanjutnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain ini dikabarkan memiliki darah Maluku. Ia juga punya catatan apik mentas di berbagai klub top Eropa. Hingga pernah jadi rekan setim Kylian Mbappe. Dari laporan media Belanda, Algemeen menyebut bahwa pihak PSSI kini tengah mendekati Becker dalam upaya proses naturalisasi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak PSSI perihal hal tersebut. Akan tetapi kabarnya Becker telah mengetahui hal tersebut serta niat PSSI untuk menaturalisasinya demi segera memperkuat timnas Indonesia. Becker mengawali karir juniornya di Ajax Amsterdam. Ia tampil impresif bersama Jong Aye. Hal itu pun membuat dia mencatatkan debut bersama klub papan atas di Liga Belanda itu pada 2018 silam. Baru semusim di tim senior, ia langsung direkrut klub raksasa Liga Prancis yaitu Paris Saint-Germain. Ia didatangkan pada bursa transfer musim 2019-2020. Ia bermain 2 musim di sana dan saat itu ia bermain bersama bintang sepak bola dunia seperti Neymar hingga Kylian Mbappe. Selama di sana ia turun sebagai pelapis ketiga dari 2 bek kiri utama PSG. Dirinya juga sempat bermain reguler dan turut menjadi bagian dari PSG saat menjuarai Liga Prancis. Anak dari mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong yaitu Swin Jae-won mengungkapkan kekecewaan atas keputusan PSSI yang menghentikan kerjasama dengan ayahnya. Namun dia pun move on dan bocorkan rencana ayahnya di masa depan setelah dipecat timnas Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyatakan rasa sedih dan ketidakpuasan atas keputusan tersebut. Menurutnya sang ayah memiliki dedikasi yang luar biasa untuk sepak bola timnas Indonesia dan memiliki mimpi besar membuat timnas Indonesia lolos Piala Dunia.
Dia juga menambahkan bahwa Sintayong selalu memikirkan cara untuk meningkatkan performa tim dan membahagiakan para pendukung. Si Jaewon juga mememperkan sederet pencapaian penting yang diraih oleh ayahnya bersama timnas Indonesia. Menurutnya, sejumlah keberhasilan tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola timnas Indonesia. Shin Jae-won menilai bahwa prestasi-prestasi itu membuktikan kemampuan dan komitmen sang ayah dalam membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia juga menyayangkan bahwa mimpi besar membawa timnas ke Piala Dunia harus terhenti di tengah jalan.